kau cari cinta. Kau hanya perlu menemukan penghalang-penghalangnya di hatimu. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa. Ketika hati kita luka, hati kita patah. Justru lewat luka dan patahan itulah cahaya bisa masuk. Kalau hatimu tidak luka atau tidak patah, mungkin kamu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena cahaya tidak bisa masuk. Itu mengapa Allah itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah. Orang-orang yang hatinya terluka menghadapi penderitaan hidup. Karena berarti di situ ada rekahan di mana cahaya bisa masuk. Itu sebabnya para sufi punya rumus kalau dalam penderitaan kita harus selalu bersyukur. Terimalah situasimu tanpa harus menghakimi. Aku marah, aku takut, aku benci. Biarkan saja rasakan ini. Aku ini sedang patah hati, sedang takut, sedang benci. Kalau kamu sudah sadari, kamu akan terima apa adanya. Lalu kamu hadirkan dia untuk menemanimu. Biarkan cahaya kasih Allah masuk dalam dirimu, menerangimu. Saat engkau membutuhkan pertolongan, Tuhan pasti datang. Jika engkau tertutup, tidak ada ruang untuk cahaya bisa masuk. Perlu ada celah. Celah dalam hatimu agar cahaya bisa masuk. Katakan dengan tulus, aku tidak bisa mengatasinya. Namun engkau bisa mengatasinya, ya Allah. Ku persembahkan kepadamu semua sakit dan luka hati ini. Maka bersamanya engkau akan menjadi utuh dan dikuatkan kembali. Demikian juga yang terjadi pada Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kiranya Allah selalu memberkati kita semua. Saya undang Ibu Debbie Gasing untuk membawakan doa pembuka. Silakan Ibu Debbie. Ibu Debbie ada? Kalau begitu, boleh saya undang Ibu Eni Ritonga membawakan doa buka. Bu Eni Ritonga. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas malam yang indah yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini. Kami akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Tommy Ponto. Kiranya Engkau curahkan roh-Mu Tuhan berkali lipat. Dan berikan roh-Mu juga kepada kami Tuhan sehingga kami mengerti dan semua itu akan membawa keteguhan kepada kami. Tuhan bantu agar semua peralatan yang akan digunakan malam ini boleh berjalan dengan lancar sehingga tidak ada kendala dan kami merasa berbahagia. Terima kasih karena Engkau mau mendengar doa kami yang kami serahkan dalam nama Yesus, nama yang indah yang telah mati menebus kami. Amin. Mari kita dengarkan sebuah lagu pujian. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu.
Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Karya Yesus. Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Semua orang harus tahu. Amin. Amin. Sebuah lagu yang sangat indah, semua orang harus tahu. Yesus sahabat terindah. Tadi dibawakan oleh Game AHK Sinseng CMC Bandung. Oke, telah tiba saatnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian firman Tuhan dan Islamologi yang akan dibawakan oleh Saudara Tommy Ponto. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Brother Tommy. Terima kasih Ibu Ita. Selamat malam semua. Selamat Selamat malam. malam. Apa kabar ini? Tanpa sadar hari ke hari kita liwatkan dan semakin dekat kita dengan janji Tuhan untuk menjemput kita umat-umat yang rindu diselamatkan. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, ini malam kita punya kajian agak berbeda. Biasanya materi disiapkan oleh narasumber, tapi kali ini kita akan mengamati fakta yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara Tuhan bekerja dan apa yang terjadi. Nanti kita akan melihat dan mengamati kisah seorang yang terjadi transformasi di dalam dirinya. Ide ini timbul sesudah saya ngobrol-ngobrol dengan Brother Ucok Panggabean, kita punya Ustadz. Coba kita tampilkan satu acara yang berbeda sedikit. Jadi saya berpikir, wah kenapa kita nggak coba tampilkan kisah-kisah yang menarik apa yang terjadi di luar. Mungkin dari satu sisi bagi orang-orang tertentu itu kelihatan berita yang positif. Tapi dari kelompok lain mungkin, wah itu sesuatu yang menghujat. Nah kita terima kenyataan itu. Karena setiap fakta juga dilihat selalu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi nanti kita juga bisa kasih masukan atau saling berkomentar, tetapi dalam aturan main yang cukup elegan lah, cukup beretika. Nah, saya biasa selalu minta tolong dengan share screen. Saya akan tampilkan share screen-nya. Oke, sudah muncul ya? Ya, Sudah muncul. Oke. Pembahasan kita berkisar tentang kehidupan dari seorang yang istilah dari kalangan sebelah mengatakan itu murtadin. Dia akan memberi kesaksian langsung. Dia akan memberikan kesaksian langsung, gantinya saya bercerita mengenai dia. Dia adalah seorang mantan penyanyi dan bintang film. Siapakah dia? Ini agak aneh ini, saya punya screen tahu berubah.
Oh, ini. Coba di escape dulu itu pointernya kayaknya Oh, ini justru menutup ini, makanya saya agak lagi cari. Apa? Sebentar, maaf ya. Ini nih tidak sangka ini ada sesuatu perubahan ini. Oke, Ya, kita lanjut sajalah. Iya, Jadi sudah berubah jadi alih sudah topan. berubah sudah ya. berubah. Bagus. Rupanya tergantung dari ini ada jedah kelihatan. Sebelum diklik dia tenggang waktu dulu. Belum panas. Oke, ini muka atau wajah semasi mudanya tokoh yang kita akan bicarakan, yang menjadi bintang film di satu judul film yang berjudul Ali Topan Anak Jalanan. Nah, profil singkat Pendeta Junaidi Salat. Jadi akhirnya dia belakangan menjadi seorang hamba Allah yang dipanggil pendeta. Lahir tahun 50, 2 September. Wafat, jadi beliau sudah wafat ini tahun Iya, 21. tahu. Sekitar 2 tahun yang lalu. Dia adalah cucu dari seorang pemilik pesantren di Lampung yang namanya Kiai, panggilannya Kiai Haji Abdul Ghani. Dia juga menjadi anak didik pelukis batik Hamran Amri, salah satu tokoh di tahun 50-an yang cukup ini juga garang juga. Dia juga Mantan penyanyi artis film. Pendeta Junaidi Sabdillah ini sebelumnya adalah mantan penyanyi dan artis film tahun 70-an. Akhirnya sesudah dia beralih, dia mendirikan satu forum yang namanya Fokus atau singkatan Forum Komunikasi Umat Silaturahmi yang anggotanya berjumlah sampai berkisar 700, tapi yang dia jangkau itu sudah lebih dari 1000. Cuma yang rutin selalu bergabung, tapi terpisah-pisah tempatnya bisa sampai 700 anggota, 80%-nya adalah mantan muslim. Atau disebut dalam istilah Advent itu MBB. MBB itu Muslim Background Believer. Nah, dia juga pendiri grup musik orkesnya lagu Betawi. rohani Irama Betawi. Nah, nanti sesudah kita mengamati kesaksian beliau, tentu kita akan mempunyai sudut pandang yang menarik dari hal-hal tertentu yang kita akan bisa bagikan. Kita akan mengamati perjalanan hidup yang luar biasa ini dan mendapat kesempatan untuk menanggapinya. Cuma cara menanggapinya diusahakan ya sebaiknya fakta atau apa yang memang kita lihat kenyataannya dan berdasarkan kebenaran kitab suci. Artinya kalau kita ingin menyinggung mengenai masalah keimanan mesti ditunjang oleh ayat-ayat. Gantinya kita coba mengomentari dengan cara-cara emosi kita. Entah pihak mana yang kita bela, tapi itu kita usahakan yang lebih lebih positif. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan mulai. Durasi kesaksiannya di atas setengah jam. Tapi setiap bagiannya itu cukup menarik untuk kita simak. Nah, ini dia kesaksian pribadi. Shalom semuanya.
Ini ada yang aneh ini. Biasanya lancar. Karena saya sudah tes berapa kali, semuanya bagus. Ini kok. Oke, ya perkenalkan nama saya. Kerasin sedikit. Kerasin ya. Di sholat. Jadi dulu saya sholat dulu. Saya jauh dari dan saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia. Cukup suaranya? Kalau Ya, di cukup. saya namanya Isa al-Masih. Ya, dan dia statusnya hanyalah nabi, dan bahkan di dalam surat Ali Imran 57 itu nggak beda sama Musa, nggak beda sama Muhammad, nggak beda sama Adam gitu di ajaran saya. Dan saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen, karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19, Inna dina innallahi Islam, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, di luar Islam tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan dalam hati saya berjanji hidup mati saya tetap Islam apapun yang terjadi. Itu rencana manusia, tapi rencana Tuhan beda. Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya, ya. Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya, maka dia kejar saya. Jadi saya memang nggak mau. Cukup lama saudara, saya bergumul 2 tahun. Itu tahun 80-an saya bergumul. Selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Ya, Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata, carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Nah, saya berpikir ya, kebenaran itu Islam, yang lain itu nggak benar. Nah, dan saya sepilihkan kata-kata itu, tetapi herannya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya. Ya, berkumandang. Berhenti-berhenti itu kalau saya sholat doang. Tapi sholat, suara itu nongol lagi. Terus begitu. Dan saya pikir saya mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena agama Islam agama yang paling dekat sama Islam. Sama-sama ada Musa, sama-sama ada Daud, sama-sama ada Yusuf. Maksudnya agama Kristen. Sama-sama ada ya yang lain-lain lah sama gitu. Jadi paling dekat, saya nggak mungkin mendekati Buddha atau Hindu, tapi yang paling dekat ini. Jadi saya mulai masuk gereja, tetapi kalau saya masuk gereja, ya kalau pendetanya ngajak doa orang semua begini, saya cuma proto. Ya nyanyi itu saya nggak ngerti, dengar-dengar aja begitu. Jadi selama 2 tahun. Nah dari saya melakukan hal yang seperti itu, lama-lama mulai tersingkat. Gitu ya. Saya mulai mikir, dan mulai bandingin. Gitu. Antara Kristen dan Islam ini. Dan saya perhatikan. Dan saya mulai tertarik dengan kekristenan. Ya saudara. Jadi saya melihat, saya membandingkan begini. Kalau dulu saya mau sholat saja sulit. Artinya saya harus ambil air wudhu, lalu saya harus masuk masjid, harus pakai sepatu atau sendal. Kalau sendalnya bagus, nanti pulang bisa hilang. Ya, dan saya kadang-kadang pakai ya, kayak sendal orang lain yang bikin amat itu. Nanti kalau saya sholat misalnya 4 rakaat, udah 3,5, tinggal setengah lagi, kentut, tinggal perempuan, syaratnya cukup berat.
bahasanya harus Arab, ngadepnya harus ke barat. Saya lihat orang Kristen kalau masuk gereja ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, ya, lalu ada yang mandi, ada yang nggak mandi, dia nyanyi sambil kentut nggak apa-apa, gitu kan ya, ngadepnya boleh kemana aja. Nah, saya berpikir kok Kristen gampang ya. Lalu nggak tahu kenapa pikiran saya berpikir, ya Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Saya kan dulu mau makan, mau berbagi. Hilang suaranya. Seperti memorinya kepenuhan, jadi suaranya nggak muncul, Pak. Suara nggak muncul ya? Yang lain kedengaran nggak suaranya? Enggak. Oh ya? Kok aneh ya? Coba putar yang dari YouTube aja, jadi memorinya nggak besar. Kalau dari YouTube bisa yang ambil. Soalnya saya agak ini. Boleh. Saya putar dari YouTube aja ya, Boleh. dari Makanya awal. yang penting you sudah tahu filenya kan? Iya. Ya. Dan ini juga mungkin dia punya apa? Itunya lebih tajam kalau yang you ambil dari YouTube. Iya. Saya ambil YouTube ya. Boleh. Oke. Bentar. Karena dari tadi saya setiap klik sesuatu dia ini terganggu, berhenti. Padahal saya lagi coba memeriksa sesuatu. Bentar dulu. Lalu saya dijamah dan di situ saya mendengar dia berkata, akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau kamu tidak percaya kamu mati, katanya gitu. Jadi karena saya Kelebihannya, takut mati, kita mulai dari awal saya aja. percaya. Karena saya Kalau nggak didengar saya dari dibetok. pertama saja sebaiknya. Shalom semuanya. Suaranya jelas. Puji Tuhan, ini luar biasa, mestinya penuh nih ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Junaidi Solat. Jadi dulu saya sholat melulu. Saya jauh daripada Tuhan. Dan saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia. Kalau di agama saya namanya Isa Al-Masih. Ya, dan dia statusnya hanyalah nabi. Dan bahkan di dalam surat Ali Imran 57 itu nggak beda sama Musa, nggak beda sama Muhammad, nggak beda sama Adam gitu kalau di ajaran saya dulu. Dan saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, di luar Islam tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan dalam hati saya berjanji hidup mati saya tetap Islam apapun yang terjadi. Itu rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan beda. Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya. Ya. Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya, maka dia kejar saya. Jadi saya memang nggak mau. Cukup lama saudara, saya bergumul 2 tahun. Itu tahun 80-an saya bergumul. Selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Ya. Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata begini, carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan.
Nah, saya berpikir ya kebenaran itu Islam, yang lain itu nggak benar. Ya, dan saya sepelekan kata-kata itu, tetapi herannya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya. Ya, berkumandang. Berhenti-berhenti itu kalau saya sholat doang. Habis sholat, suara itu nongol lagi. Terus begitu. Dan saya pikir saya mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena agama Islam, agama yang paling dekat sama Islam. Sama-sama ada Musa, sama-sama ada Daud, sama-sama ada Yusuf, sama-sama ada ya yang lain-lain lah sama gitu, saudara. Jadi paling dekat, saya nggak mungkin mendekati Buddha atau Hindu, tapi yang paling dekat ini. Jadi saya mulai masuk gereja, tetapi kalau saya masuk gereja, ya kalau pendetanya ngajak doa orang semua begini, saya cuma melotot aja liatin gini. Ya nyanyi juga saya nggak ngerti, dengar-dengar aja begitu. Jadi selama 2 tahun. Nah dari saya melakukan hal yang seperti itu, lama-lama mulai tersingkap. Mulai tersingkap gitu ya. Saya mulai mikir, dan mulai bandingin gitu. Antara Kristen dan Islam ini. Nah, saya perhatikan. Dan saya mulai tertarik dengan kekristenan. Ya saudaraku. Jadi saya melihat, saya membandingkan begini. Kalau dulu saya mau sholat saja sulit. Artinya saya harus ambil air wudhu. Lalu saya harus masuk masjid. Harus buka sepatu atau sendal. Kalau sendalnya bagus nanti pulang bisa hilang gitu. Ya, dan saya kadang-kadang pakai aja sendal orang lain yang pikirin amat gitu. Nanti kalau saya sholat misalnya 4 rakaat, udah 3,5, tinggal setengah lagi, kentut, batal. Nyenggol perempuan, batal. Syaratnya cukup berat, bahasanya harus Arab. Ngadepnya harus ke barat. Nah, saya lihat orang Kristen kok masuk gereja, ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Ya, lalu ada yang mandi, ada yang nggak mandi, gitu. Ya nyanyi sambil kentut nggak apa-apa, gitu kan ya. Ngadepnya boleh kemana aja. Nah, saya ambil kesimpulan kok Kristen gampang ya. Lalu nggak tahu kenapa pikiran saya berpikir ya Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, kalau saya kan dulu mau makan, mau berbuat sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kita mengakui bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau Allah itu sifatnya pengasih dan penyayang, pasti nggak nyusahin gitu. Dan saya lihat Allah yang nggak nyusahin itu di Kristen. Nah di situ saya mulai tertarik. Ya. Nah akhirnya saya mulai mengerti dua-duanya, apa itu Kristen, apa itu Islam. Tapi untuk mengambil keputusan nggak mudah. Kenapa? Ya saya pasti akan kehilangan keluarga. Saya pasti akan dimusuhin teman-teman. Masjid saya itu cuma, ya ini rumah saya depan sana, 3 rumah saja sudah masjid. Tempat saya suka beribadah. Ya, apa jadinya kalau mereka tahu saya jadi Kristen? Ya, belum lagi bapak ibu saya dan kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Ghani, punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi bisa bayangin situasi saya ya seperti itu. Dan saya takut sekali untuk menjadi Kristen meskipun saya sudah mulai mengerti dan ada keinginan. Lalu saya sempat juga berpikir, apa jadi orang Kristen diem-diem aja gitu ya. Kalau perlu nanti ngomong sama pendetanya, dibaptisnya di kamar mandi gitu. Terus jangan ada yang tahu gitu, 1 orang pun gitu ya. Pokoknya hubungannya pribadilah sama Tuhan begitu. Itu saking takutnya gitu. Namun satu hal yang aneh itu adalah dalam satu momen saya harus menyelesaikan 3 lagu di daerah Roxy. Lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil, saya ngomong aja begitu. Yesus engkau itu Tuhan atau bukan gitu. Saya ini bingung. Mau jadi Kristen saya takut, mau jadi Islam kok kayaknya saya udah gak kepengen gitu. Ini gimana saya gitu. Nah disitulah urapan Tuhan itu turun. Saya dijamah dan menangis sejadi-jadinya. Kalau ditanya nangis kenapa saya juga gak tahu. Ya, tetapi saya merasakan ada pelukan yang penuh kasih gitu. Yang berkata di hati saya, ya seperti Allah itu seperti dia, Tuhan itu seperti menemukan anak yang hilang gitu. Nah, lalu saya dijamah dan di situ saya mendengar dia berkata, akulah
Terus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kalau kamu tidak percaya kamu mati, katanya gitu. Jadi karena saya takut mati, ya saya terima. Karena saya pikir kalau saya tolak, nyawa saya dibetot gitu. Jadi saya terima, ya Yesus tolong saya percaya gitu. Nah, habis saya ngomong begitu tuh seperti ada beban yang lepas gitu. Ya rasanya lega banget. Dan yang paling ajaib adalah sejak saat itu saya nggak takut kehilangan apapun. Nggak takut kehilangan orang tua, nggak takut kehilangan teman-teman, nggak takut bersaksi, sampai juga nggak takut mati. Makanya saya jadi Kristen tuh nekat banget memang bener. Ya, saya nginjil di mikrolet, saya ketemu haji gitu, rasanya pengen ngomong terus gitu, mau siapa aja. Nah, tetapi memang saya percaya kalau bapak saya, keluarga saya tahu saya jadi Kristen, pasti saya dihakimi, nggak mungkin nggak. Nah, di situ saya persiapkan diri saya, lalu saya kembali lagi belajar Al-Quran, hadis, saya pelajari, lalu puji Tuhan, Tuhan itu memberi waktu yang sangat baik. Ya, salah satu guru saya adalah yang saya sangat cintai itu Hamra Namri. Jadi kebetulan waktu itu rumahnya dekat rumah saya. Ya udah di situ kalau ada apa-apa tanya ya, akhirnya saya jadi pinter. Ya. Dan betul saja satu kali keluarga saya dengar saya jadi Kristen, lalu saya dipanggil dan saya dihakimi. Saya disidang gitu. Jadi ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu itu bikin malu orang tua. Bapakmu ini dari kecil sampai tua segini, nggak ada satupun keluarga yang Kristen. Kecuali kamu. Kamu itu udah gendeng, gila, apa-apa gitu. Ya saya jawab, saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh gitu. Ya karena saya udah belajar, saya tahu. Jawabnya, mesti begitu, baru nanti dia kan pasti cari tahu. Ya, saya bilang, kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus, bingung nanti dia, itu kan pengalaman pribadi. Tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh, nah dia penasaran, ya suruh buktiin gitu. Oh, saya buktiin, saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali, kalau 2 rakaat ya 2 kali, kalau 3 rakaat ya 3 kali baca Al-Fatihah. Di baris keempat dan kelima dikatakan begini, iya kana budua iya kana stain, ihdina sirotol mustaqim. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta petunjuk jalan yang lurus. Saya bilang saya dari kecil sampai seumur ini, kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu. Di ayat mana katanya gitu. Saudara lihat loh, kiai aja nggak ngerti saudara. Ya, saya bilang di surat Az-Zukhruf ayat 61. Kayak apa bunyinya? Wa innahu la ilmu lisa'ati falatamtaruna biha wattabi'uni hatsa sirata mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Saya bilang, kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih, saya bilang. Gitu. Nah di situ debat lagi. Kamu perhatiin ayat ini, katanya di sini, nya ini huruf besar bukan huruf kecil, ikutlah kepadanya. Nya di sini yang dimaksud Allah, kamu boleh percaya Isa Al-Masih, tapi jangan jadikan dia Allah, karena Allah sama Isa Al-Masih beda, katanya begitu. Nah, saya kasih tahu lagi dalam surat Luqman, ya, surat yang ke-34 ayat 4 dikatakan, yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih. Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu. Gitu. Kan gak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan. Kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih. Lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir. Tadinya saya mau dibunuh juga itu.
Tapi saya diusir dan tidak diakuin sebagai anak. Ya, itu yang terjadi. Dan akhirnya dia kasih tahu sama semua keluarga, dan nggak boleh ada yang terima saya. Tapi saya bersyukur kesaksian itu cukup lama dan banyak yang mendengar. Dan 7 tahun kemudian bapak saya tiba-tiba ketemu saya. Dia datang ke rumah sore hari. Saya terkejut waktu itu, saya dari luar. Nah saya bilang, bapak kapan datang? Dari tadi pagi katanya. Ada apa pak? Saya mau cium tangannya, biasa kan kalau kita cium tangan gitu. Dia tepis, gak usah katanya gitu. Terus saya bilang, ada apa pak kesini? Mau ngomong katanya. Ngomong apa? Ngomongin agama katanya. Lo kan dulu udah, aku tambah bingung katanya gitu. Ya saya bilang, ya jangan bingung-bingung pak. Saya bilang Yesus itu juru selamat, Isa Al-Masih itu juru selamat. Nabi banyak pak, tapi juru selamat cuma satu. Kalau nggak punya juru selamat gimana? Wah dia bongkar-bongkar lagi ayat dan kita akhirnya dialog. Sampai akhirnya dia bilang, gimana caranya jadi Kristen? Gitu. Saya bilang ya gampang lah pak jadi Kristen mah. Gimana panggil pendeta? Nggak usah, saya aja gitu. Ya bapak ikutin doa saya, ikutin doa. Terus saya bilang, maaf ya pak, aku boleh tumpang tangan di kepala? Ya boleh, silakan aja gitu. Tumpang tangan, saya doakan dan dia terima Yesus saat itu. Dan dia menjadi Kristen. Dan saya bersyukur sejak saat itu keluarga saya satu persatu mulai menjadi orang percaya. Ya. Dan saya bersyukur juga teman-teman saya banyak yang jadi orang percaya. Termasuk Mus Mujiono itu. Ya, itu Helen Sparingga itu nginjilin dia nggak dianggap itu. Tapi waktu rekaman sama saya injilin dia penasaran. Akhirnya jadi Kristen juga. Ya, nah kita hari ini kita akan membahas satu tema. Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya. Nah di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan begini. Tanpa pengetahuan, kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah. Ya, jadi sebagai orang Kristen harus punya pengetahuan. Ya, pengetahuan itu penting, merupakan dasar. Ya, nggak cukup hanya diurapi lalu ya terima Yesus percaya, harus punya pengetahuan. Karena pengalaman saya, ketika saya menjadi orang Kristen, saya sangat sayang banget sama orang Islam. Jadi hati saya itu tertuju sama orang Islam terus gitu. Dan saya punya cita-cita pengen punya satu gereja yang semua jemaatnya dari Islam. Itu cita-cita saya dulu. Terus saya doakan itu. Dan saya bersyukur sekarang fokus dipercayakan kepada saya. Fokus itu adalah forum komunikasi umat silaturahmi. Dan semua jemaatnya 80% dari Islam. Saya kumpulin dari 8, 15, 30, sekarang hampir 700. Ya, dan saya hidup dengan iman. Manajemennya, manajemen 5 roti 2 ikan. Udah nggak pakai ini deh, kalau pakai ini mah aduh bangkrut. Ya, udah jalanin aja gitu. Pokoknya kalau perlu kita diminta berkorban, ya korban gitu habis-habisan. Tapi herannya, saya nggak miskin-miskin tuh, aneh itu juga. Dan uang kasnya nggak kekuras-kuras, segitu-gitu terus, naik, turun dikit, naik lagi gitu. Unik gitu. Saya melihat Tuhan ini luar biasa gitu, ya dahsyat. Nah, saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini sering kali dipakai oleh saksi Yehova. Karena orang saksi Yehova itu percaya kepada Allah, tapi Yesus hanya utusan. Gak disembah sebagai Tuhan. Mirip kayak Islam, dan Islam itu sangat dipengaruhi dengan saksi Yehova. Karena pada waktu Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah,
istri yang pertama itu agamanya Kristen. Tapi saya curiga Siti Khadijah ini Kristen saksi Yehova kayaknya. Iya, karena memberi pengaruh yang kuat sama Muhammad ini. Muhammad juga begitu. Percaya Allah dan Muhammad itu utusan gitu. Jadi dia buat sebuah agama yang seperti itu. Ya. Nah, Alkitab di sini jelas menulis ini adalah doa Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Kira-kira gini. Inilah kalau orang mau masuk sorga gitu. Ya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini yang pertama ya. Mengenal Engkau. Saudara, kita semua sulit sekali bisa mengenal Allah. Tapi kita bisa mengenal Allah kalau Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya. Ya. Jadi memang seperti itu. Mungkin kita semua kenal Jokowi, Presiden Indonesia. Tapi secara pribadi kita mengenal dia sulit. Tapi kalau dia mau mengenal kita gampang sekali. Dia cari aja kita pasti ketemu. Dan kita senang kali dicari. Apalagi diteleponin dulu. Jokowi telepon, Junaidi, gue mau ketemu lu, makan yuk gitu. Oh senang banget saya itu. Nah, saudara pasti gitu. Ya. Nah, sama. Jadi memang bukan kita yang mencari Allah, Allah yang mencari kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang pilih kita. Jadi saya dipilih Tuhan, saya bersyukur sekali. Berterima kasih banget Tuhan pilih saya. Kalau enggak ya kacau ya saudara. Saya bayangin kalau saya mati di Islam. Orang Islam tuh kalau mati dibikin permen saudara. Dipocongin, kan kayak permen itu kan. Ikat atas, ikat bawah. Telanjang bulat lagi. Udah gitu kepalanya dipeluntir ngadep ke Mekah. Karena kiblat mereka kan ke Mekah. Beda sama kita. Kalau kita mati pakai jas keren. Ngadepnya ke atas. Kan sorga di atas, masa di samping. Betul nggak? Dan kita pakai pakaian pesta, keren loh. Kalau dia kan pocongin telanjang bulat gitu gimana? Apa bisa ketemu Tuhan dengan telanjang? Kita ketemu Jokowi pakai kolor aja nggak diterima. Ya kan? Itu satu gambaran. Kenapa kita kalau meninggal itu dipersediakan sedemikian rupa? Ya, di peti mati, ngadepnya ke atas. Wow, luar biasa. Jadi saya pikir-pikir untung saya nggak, ya, saya dipilih oleh Tuhan. Kalau nggak dipilih, waduh, mau kemana ya saudara? Sulit loh saudara, nggak gampang loh orang percaya Yesus itu. Saya kalau boleh sombong sedikit, nggak pernah saya ngobrol sama orang Islam, entah itu kiai, entah Ustaz, bisa menang sama saya. Saya berani taruhan, lu kalau menang gua nggak sembah Tuhan lagi, lu yang gua sembah. Nggak ada yang bisa menang saudara. Biar kalah belum tentu jadi Kristen. Betapa beruntungnya kalau saudara jadi Kristen. Makanya orang Kristen itu jangan cuma percaya Yesus, harus bangga punya Yesus. Saya bangga banget jadi orang Kristen, dipilih Tuhan. Wow. Ya, kalau saya boleh memilih, saya nggak pengen jadi Kristen. Jangankan masuk gereja, nginjek tanah gereja aja haram. Apalagi masuk gereja. Tapi Tuhan pilih saya. Dia panggil saya. Saya dijadikan orang percaya. Saya diajar, saya dituntun. Saya bersyukur, memang berat saudara ikut Tuhan. Tahun pertama sampai tahun ke-8 saya bangkrut, saudara, nggak punya apa-apa. Ditinggalkan keluarga, dimusuhin teman-teman, bokek, mobil tinggal satu hilang. Hilangnya di gereja lagi. Betul-betul. Saya kadang-kadang waktu itu kalau masuk gereja, aduh, orang gereja enak-enak banget nyanyinya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kalau saya lebih cocok nyanyinya, kiri kananku ada hutang, sekelilingku ada hutang. Karena saya makan aja harus hutang. Pimpit utang-utang di warung. Sulitnya luar biasa. Tapi saya bersyukur, 8 tahun cukup ujian. Sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun. Dan Tuhan sangat berkati hidup saya. Ya, kondisi saya dalam keadaan miskin, didatengin keluarga.
Mereka ngelewein semua. Lu si murtad. Lu si jadi orang kafir. Makanya lu dikutuk sama Allah. Sekarang kelihatan kan lu miskin, melarat. Ntar lu masuk neraka. Bukan cuma neraka, keraknya neraka. Tapi saya tetap bertahan. Kenapa saudaraku? Ada sesuatu yang luar biasa ikut Yesus. Biarpun saya susah. Tapi iman saya nggak rontok gitu loh. Tetap aja. Bahkan banyak pujian di hati. Biarpun saya ngutang kiri kanan sulit gitu. Tapi damai sejahtera itu tetap ada. Tenang, damai. Dan punya iman yang sangat yakin punya masa depan yang baik. Dalam keadaan susah, melarat. Ya begitu yang saya alami. Ya sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kalau boleh saya agak sedikit bermegah. Tidak ada keluarga saya yang lebih kaya dari saya. Dalam materi, dalam banyak hal. Luar biasa ya. Karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Asal kita setia saja, sungguh-sungguh pasti Tuhan buka jalan. Ya, banyak hal yang kita tidak mengerti dan Tuhan berikan itu. Nah, jadi kita harus mengenal Allah. Kekristenan bukan agama. Yesus datang ke dunia nggak buat agama. Yesus datang ke dunia kedua mencari orang berdosa dan ketika orang itu menerima dia, orang itu menjadi bait Allah. Bait Roh Kudus. Jangan terjebak dalam keagamaan. Ya saudaraku, Yesus tidak pernah buat agama. Maka itu kalau kita nginjil, orang Islam suka bilang apa? Kristenisasi. Padahal bukan kristenisasi, selamatisasi. Karena kita tidak mengharapkan orang pindah agama kok. Ya. Seseorang menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah. Dan kalau dia menjadi bait Allah, Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dia pasti berubah. Dan kalau Tuhan merubah kita, bukan cuma kita yang heran. Orang lain juga heran. Makanya saya kalau ketemu Rano Karno, Herman Felani, teman-teman dulu. Waktu saya main film, mereka suka tanya, Jun gue heran, lu kok bisa jadi pendeta tuh gimana ceritanya? Saya jawab, jangankan lu heran, gue aja heran. Kenapa? Ada sesuatu yang heran. Hati kita nggak melekat sama dunia. Dunia buat kita cuma sarana hidup. Ya, saudara punya mobil Jaguar keren juga nanti kalau mati yang gotong L300 kok. Ya, jadi ya seperti itu. Saya punya rumah kamarnya 5, saya nggak pernah pindah-pindah di situ-situ aja. Iya kan? Apa ada saking kayanya kita makan apa ya? Beli arwana goreng yuk kita beli ikan arwana yang harga 50 juta kita goreng. Enggak juga kan? Ya kan? Sederhana sekali sebetulnya hidup itu. Tapi alangkah indahnya selama kita hidup kita bisa jadi berkat. Dan itu hanya dimungkinkan kalau ada Roh Allah di dalam kita. Ya, kita menjadi baitnya. Nah, setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, seharusnya kita mengenal dia. Balik. Itu namanya akrab. Ya, kalau kita nggak akrab susah, saudara. Terus bergaul karib sama Tuhan ini penting. Ya, saya mau tanya dulu sama saudara. Allah kita sama Allahnya orang Islam sama nggak sih? Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam sama nggak? Enggak. Kalau begitu masih banyak yang nggak kenal Allahnya nih. Saya kalau di gereja Pak Niko aja yang sekali hadir saya khotbah 2000 orang. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama, kayak saudara juga jawabnya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak, yang paling banyak melotot. Paling banyak itu. Kira-kira nggak tahu itu jawabnya apa. Nah kita harus kenali Allah kita. Ya saudaraku.
Sekarang saya tanya dulu, Allahnya orang Kristen itu apa? Hah? Saya kalau khotbah mengajar, saudara. Supaya orang Kristen kuat, mantap, bangga sama Yesus. Allahnya orang Kristen itu apa? Saudara percaya nggak Alkitab firman Allah? Amin? Apa buktinya Alkitab firman Allah? Apa buktinya? Karena Alkitab itu terdiri dari 6.000 nubuatan. Nubuatan itu artinya perkataan Allah yang tiada. Semua pasti digenapi. Gak mungkin enggak. Karena Allah kalau bicara, itulah yang terjadi. Berbicara, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya. Itu terjadi dalam hidup saya. Karena Allah sudah ngomong begitu duluan. Itu resiko. Ya saudaraku. Jadi yang benar itu adalah firman Allah. Otak kita ini udah banyak yang gak benar. Kenapa udah terkontaminasi dengan mikirin duit, rumah kontrakan, ya saudaraku, ya usaha. Jadi kadang-kadang Alkitab gak jadi standar, saudara. Orang Kristen, Alkitab harus jadi standar. Karena yang benar itu adalah firman Allah. Yesus sendiri berkata, Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang benar itu firman Allah. Kita ini udah banyak yang gak benar, saudara. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, kalau kita ditanya, harus kembali kepada Alkitab. Itu pasti benar. Nah, apa kata Alkitab? Apa Allah itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, kalau gitu Allah itu apa? Firman. Kan gampang kan? Ditanya jawabnya ini pasti benar. Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibuka. Allah itu roh. Jadi konsep keilahian atau kealahan orang Kristen, Allah itu adalah firman, Allah itu roh. Jangan salah saudara. Kenapa banyak orang Kristen seringkali bilang sama? Karena dia terkecoh dengan katanya. Tulisannya A-L-L-A-H. Orang Arab juga tulisannya begitu, A-L-L-A-H. Cuma dia membacanya, ngejanya beda sama kita. Kalau kita cukup Allah gitu. Kayak bercanda sama teman aja, Allah lo gitu aja tersinggung gitu ya. Kayak begitu, ringan gitu. Bacanya itu ringan. Tapi kalau mereka itu terpengaruh dengan bahasa Arab. Jadi nggak ringan, Allah. Nah gitu. Kayak orang Batak aja, orang Batak itu nggak bisa ngomong tebet. Kenapa? Karena terpengaruh dengan bahasa Bataknya. Sebenarnya yang mereka maksud itu. Yang beda. Nah itu yang kita mesti tahu. Konsep keilahian, kealahan orang Kristen, Allah itu adalah firman, Allah itu adalah roh. Konsep orang Islam, Allah itu zat. Nah, saudara mesti tahu ya. Kalau gitu beda nggak? Beda. Kita firman dan roh, dia zat. Nah sekarang kalau zat apa? Zat kan ada 3, padat, cair, sama gas, LPG. Tinggal masalahnya zat yang mana? Nah, mesti diperiksa. Nah, dengan pengetahuan itu kita mengerti. Oh, saudara mereka naik haji. Naik haji itu ngapain? Bertamu ke rumah Allah, bersilaturahmi. Mereka kalau naik haji, putar-putar Ka'bah. Sambil teriak, Allahumma la baik, la syarika la baik, gitu kan. Putar, 7 kali putar, dicium batu hitam. Hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Kenapa harus cium batu hajar aswad? Karena doktrin mereka, barang siapa mencium batu hajar aswad, itu sama dengan mencium tangan kanan Allah. Sama seperti anak datang ke rumah bapaknya cium tangan kanan, gitu loh. Jadi tangan kanan Allah di sana adalah batu hitam.
Kalau tangan kanannya batu, kira-kira badannya apa? Iya. Kalau gitu zat apa? Padat. Supaya saudara ngerti. Ini pelajaran. Jangan bilang sama. Ya. Beda. Kalau gitu zat padat. Untuk nyium batu hitam, itu bayarnya 50 juta. Kenapa nggak kasih bininya aja 5 juta? Suruh dandan yang keren, ciumin sampai bengor. 50 juta saudara. Begitu saudara mau naik haji, DP separuh. Dan nggak bisa langsung bulan depan. 5 tahun, 7 tahun baru bisa naik. Iya kalau saudara panjang umur. Kalau mati, lewat tuh DP. Kemana larinya juga kita nggak tahu. Ya kita tahulah Indonesia. Kasihan saudara. Saya makin tahu sejarahnya tuh semakin kasihan. Makanya saya bertekad gimana supaya mereka mengenal Yesus. Tuhan yang benar ini. Gimana caranya gitu. Makanya dengan saya belajar gitu, nggak ada yang bisa menang gitu. Saudara. Saya ngerti hal-hal seperti itu. Kasihan mereka. Ya terserahlah. Saya kalau khotbah di gereja tuh pasti begitu. Saya ngangkat keislaman. Karena saya latar belakangnya dari sana. Saya kasih tahu. Pertama tujuan saya cuma apa? Jangan ada yang jadi mualaf. Lu kalau jadi mualaf lu pasti ke neraka. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Ya, surat Maryam 71. Wa in minkum illa wariduha akana ala robika hatman mahdia syuma munazila zinatoku wanats arus zolim nafiha jitsia. Tidak ada seorang pun dari antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu karena itu satu kepastian dari Tuhanmu. Ini pasti masuk neraka, bukan kata saya, Quran yang ngomong. Atau surat Atin ayat 4 dan 5. Lakot kol aknal insana fil ansani takwim. Syumarodatnahu asfala safiin. Allah menciptakan manusia untuk membawa manusia itu ke dalam api neraka. Jadi kalau saudara mau masuk neraka, masuk Islam aja. Benar. Tujuan saya nyampein ini supaya saudara ngerti perbedaannya gitu loh. Kenapa saudara? Saya sedih kadang-kadang. Emilia Contessa dari Islam masuk Kristen balik lagi ke Islam. Kenapa? Goblok gak mau belajar. Saya begitu dapat kesempatan saya belajar. Maka saya punya tekad. Mau mati, mau melarat, mau susah, mau dimusuhin banyak orang. Yesus tetap Tuhanku. Karena saya tahu kebenaran udah. Oh ini hitamnya, ini putihnya. Oh udah tahu. Ya udah begini aja lah. Mau dimusuhin orang sekampung sedunia tetap Yesus Tuhan. Kenapa? Dari belajar kita ngerti. Oh kalau nggak belajar ya begitu. Baru dilirik Jenderal Bintang 3 pindah. Padahal Yesus itu bintangnya 1 juta loh. Kan kenapa? Ya itu karena goblok. Uci Bing selamat dari Islam masuk Kristen balik lagi ke Islam. Itu pasti goblok. Kalau pinter, oh nggak mau. Nah untuk pinter kan kita perlu belajar. Korek tuh. Orang Islam itu rata-rata saudara 90% di Indonesia itu bodoh semua. Saya kalau ketemu, Pak Islam itu artinya apa? Oh Islam itu singkatan Pak. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi itu. Sembarangan aja gitu. Pak, kalau singkatan bukan Islam Pak. Izam. Karena tidak ada lohor, yang ada zuhur. Bapak tahu nggak artinya izam? Nggak tahu. Izam itu artinya kejahatan umum. Kalau Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Bapak udah tunduk belum? Maksudnya pernah ninggalin sholat nggak? Ya pernah. Tahu hukumnya? Nggak tahu. 1 kali meninggalkan sholat hukumannya 10.000 tahun masuk neraka. Makanya Saifuddin kan bilang di YouTube, saya mah nggak sanggup jadi Islam katanya. Kenapa? Iya, 1 kali ninggalin sholat 10.000 tahun di neraka. Kuat gua. Ada di sini yang nggak ninggalin sholat. Diem aja semua. Karena semua pasti udah ninggalin sholat. Nggak ada yang mungkin 1 hari 5 kali itu. Pasti ada yang lalai.
Ya saudaraku, nah, itu contohnya. Jadi Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Dan sebetulnya orang yang tunduk itu Kristen. Kenapa saudaraku? Karena Allah kan membuat keputusan. Supaya orang masuk surga harus lewat juru selamat. Dikasih juru selamat. Kan gampang banget sebenarnya ya. Ya kan? Tapi dia nggak tunduk. Yesus datang ke dunia itu kan keputusan dari Allah. Dia datang ke dunia itu kan keputusan dia. Cara dia bukan cara kita. Ya kan? Jadi yang kita ini sudah tunduk kepada Allah. Dan memang tanpa Yesus kita nggak akan bisa tunduk. Makanya doktrin kita Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong, menghibur, membimbing, memberi taufik hidayah. Kalau mereka nggak bisa masuk surga. Mereka bilang masuk surga itu harus lewat jembatan Sirotol Mustaqim. Yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nggak dibelah aja kepleset. Oh, dibelah. Orang Kristen, jangankan dibelah 7, dibelah 1000 tetap bisa ke surga. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Sulit. Ya, siapa di sini yang udah lahir baru nggak pernah jatuh? Pernah, semua jatuh. Dari perkataan, dari pikiran, dari jengkel segala macem, ngomongin orang, jatuh. Tapi kita ada Roh Kudus, biar jatuh nggak akan tergeletak, dituntun lagi, diingetin lagi. Itu hebatnya Roh Kudus. Ya, dia yang akan terus menolong kita sampai kita tiba di tempat Bapa di surga. Nah, Allah kita itu adalah firman, Allah kita itu adalah roh. Ya saudaraku, ini kita mesti ngerti. Kenali dia secara baik dan benar. Dan Allah kita itu sangat berotoritas untuk memilih. Dari mulanya ketika dia ingin menyatakan kasihnya, dia pilih sebuah bangsa namanya Israel. Betul nggak? Saudara percaya umat Israel pilihan Allah? Apa buktinya? Apa buktinya? Hah? Pertama, dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa lain. Hanya kepada Yakub, kepada Israel. Dan menyatakan hukumnya hanya kepada Israel. Artinya apa saudara? Tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel. Itu buktinya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi bukan orang Israel, itu pasti palsu. Saya nggak nyindir, cuma nyinggung aja. Ya. Kriteria nabi yang pertama bernubuat dan dinubuatkan. Muhammad apa yang dinubatin? Nggak ada, dia nggak pernah bernubuat, apalagi dinubuatkan. Yang ada dibuat-buat. Yang kedua apa? Mujizat. Itu kriteria Nabi. Muhammad apa mujizatnya? Kalau Yesus, oh banyak tertulis dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Maidah 110, surat Ali Imran 49, mati bangkit, buta melek, lumpuh jalan, kusta tahir, tertulis. Kalau Muhammad, satu ayat aja nggak ada. Makanya saya kalau ngomong sama Ustadz, Pak Ustadz, saya siap masuk Islam. Asal tunjukin satu ayat aja Muhammad bikin mujizat. Nggak usah bangkitin orang mati, bangkitin ayam mati aja tunjukin ke saya. Gua masuk Islam lagi. Gitu. Nah itu pentingnya pengetahuan saudaraku. Ya. Makanya orang Kristen tuh jangan cuma taunya ya haleluya sama puji Tuhan. Saudara tahu cerita itu? Ya? Ada dua pemuda, senangnya naik kuda saudara. Hobi kuda. Satu kali yang satu beli kuda baru. Yang satu pengen nyoba. Dia bilang, wah keren banget kuda lu. Boleh gua coba? Silakan. Ya, mulai naik. Hus, hus, hus. Nih kuda diem aja. Kuda lo gua khususin kamu jalan deh. Ini kuda lain katanya. Cara jalannya gampang. Lu mesti bilang puji Tuhan. Lu bilang puji Tuhan dia pasti jalan. Makin teriak puji Tuhan makin kenceng dia. Terus berhentinya gimana? Haleluya. Oke deh katanya. Dia mulai. Puji Tuhan. Bener lah jalan. Puji Tuhan.
puji Tuhan. Wah, kenceng banget. Wih, keren. Dia bilang, puji Tuhan. Di depan ada jurang, saudara. Dia kaget tuh. Dia teriak, haleluya. Berhenti, shoot. Puji Tuhan. Puas masuk. Orang Kristen mesti punya pengetahuan. Amin. Jangan cuma bilang haleluya, puji Tuhan. Jadi yang pertama, Israel umat pilihan yang pertama adalah tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel. Yang kedua, umat Israel itu umat yang paling pinter. Siapa yang bikin listrik? Israel. Siapa yang bikin pesawat? Israel. Siapa yang bikin komputer? Israel. Siapa yang bikin telepon? Israel. Siapa yang menemukan ilmu kedokteran? Israel. Siapa yang bikin mesin jahit? Israel. Siapa yang bikin mesin diesel? Israel. Itu yang canggih-canggih itu Israel, saudara. Arab bikin apa? Obat kuat. Kawin mulu kerjanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kita harus mengenali Allah kita. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia firman dan roh. Jadi kalau saudara, apa buktinya Yesus Tuhan? Yesus itu Tuhan. Oh, orang mati bangkit, buta melek, lumpuh jalan. Enggak, itu cuma kenabian, itu utusan, tugas utusan, tugas nabi. Tapi Allah itu sendiri adalah firman dan roh. Makanya kalau nerangin sama mereka, apa buktinya Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman dan roh. Kan di Al-Quran juga disebut, Isa fa'inahu rohullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firman Allah. Itulah ketuhannya, ketuhanannya. Di sana seringkali dia juga disebut Isa kalimatullah, Isa rohullah. Itulah ketuhanannya. Karena Allah itu roh, Allah itu firman. Jadi kalau dia bilang, itu kan Kristen. Enggak, Islam juga yang ngajarin. Kamu buka aja surat Al-Maidah 44-47. Di sana dikatakan, pengikut Injil harus memutuskan segala perkara sesuai dengan Injil. Quran lu aja nyuruh kok. Ya, jadi kita benar gitu loh, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu karena dia adalah firman dan dia adalah roh. Sebagai manusia pun dia unggul. Ya, ini yang terakhir. Di tengah dunia kita hidup, itu ada 3 agama samawi, agama wahyu. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Masing-masing punya pemimpin. Yahudi itu yang mimpin Musa. Kristen Yesus, Islam Muhammad. Nah, kita bandingin nih pemimpin kita nih. Musa, pertama dia lahir bayi dibantai. Yesus lahir bayi dibantai. Karena itu ada kesamaan. Musa berkata, seorang nabi yang sama seperti aku akan dibangkitkan di antara saudaramu, katanya. Ya, Keluaran 18. Jadi sama seperti Musa. Di mana samanya? Sama-sama ada bayi dibantai. Muhammad lahir kambing yang dibantai. Nggak ada bayi dibantai. Yang kedua, Musa bermujizat. Yesus bermujizat. Muhammad nggak ada mujizatnya. Yang ketiga, Musa dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat pilihan dari perbudakan Mesir. Yesus dipakai oleh Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Muhammad dipakai apa? Budakin orang, iya. Ya, ini kita mesti ngerti loh ini. Jangan sampai gampang-gampangan nanti anaknya, Pak, aku jatuh cinta sama Ustadz. Boleh nggak Pak aku ikut dia? Oh boleh, yang penting berbuat baik. Masuk neraka. Jangan bilang sama, beda, jauh. Musa jatuh dalam dosa nggak? Jatuh dalam dosa. Yesus? Tidak. Muhammad? Nggak usah diomongin.
Sampai sekarang pengikutnya nyembelihin orang mulu. Ya, kenapa Musa jatuh dalam dosa? Kenapa, saudara? Karena rohnya adalah roh ciptaan, roh insani, roh muhadat kalau bahasa Arab. Seperti yang Yesus katakan dalam Zakaria 12, firman Tuhan katakan di Zakaria 12 ayat 1, Allah menciptakan roh manusia. Yesus, dia tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena rohnya adalah roh Allah. Itu bukan cuma di Alkitab, di Al-Quran juga dikatakan. Maryam 19 ayat 19, Yesus manusia yang tidak berdosa. Dalam hadis juga begitu. Satu-satunya manusia suci, tidak berdosa adalah Isa Al-Masih. Ya. Hadis Bukhari, jilid 4, halaman 1493. Kalau dalam Injil, 1 Petrus 2 ayat 22. Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Nah, itu kehebatan Yesus. Jadi jangan kita pikir, oh dia datang dari sorga ke dunia menjadi manusia sama dengan kita. Tetap nggak sama. Kita manusia berdosa, dia tidak pernah berdosa. Jadi pemimpin kita paling keren. Amin. Saya punya pemimpin kayak gitu, wah udah saya nggak ada lawan itu. Jangan pindah ke lain hati, rugi loh. Itu luar biasa Yesus itu ya. Jadi ini 3 hal. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena rohnya adalah roh Allah. Seperti yang dia katakan dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Sampai kita nggak ngerti ya. Makanya Filipus bilang begini. Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 itu ayat 8. Ayat 9-nya Yesus bilang gini. Astaga Filipus, udah sekian lama kau bersama-sama aku, kau tidak kenal aku. Ampun dah. Nggak percaya loh, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya saudara, itu Allah kita. Yesus adalah Tuhan, karena dia apa? Rohnya, roh Allah, dan dia adalah firman yang hidup. Ya, lewat firman Tuhan ini, saya percaya saudara diberkati, dan kerinduan saudara, saudara jadi berkat bagi banyak orang. Ngomong sama orang Islam gampang saudara. Ya, pegang aja surat Al-Maidah 68. Ya, gampang. Bunyinya begini. Ini kalau Arabnya nggak usah lah dipikirin ya. Tapi saya sebut aja. Kul ya ahlil kitabil lasum ala sayyin hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ya, ahli kitab itu banyak kan kitab, ada kitab Quran, ada kitab Weda, ada kitab Tripitaka, ya kan? Masing-masing ada ahlinya kan? Tapi ahli saja kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil tidak disebut orang beragama. Itu Allah mereka bilang. Jadi kalau orang nggak beragama apa namanya? Kafir. Mereka kan suka kafir-kafirin kita, nggak usah takut. Kalau dibilang kafir, puji Tuhan. Kenapa? Karena kafir itu artinya percaya akan firman. Itu saudara ya. Nah saudaraku, biarlah lewat apa yang sudah saya sharekan, apa yang saya nyatakan, membuat saudara semakin bangga Yesus. Amin. Saya nggak peduli saudara gerejanya di mana, tapi mari kita sama-sama ikut Yesus dan jadi berkat bagi banyak orang ya. Lewat kehidupan kita banyak orang bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Kenapa bro? Allah kami yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, heran dan dahsyat. Dan rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan bagi kami, tetapi rancangan yang memberi masa depan penuh harapan. Hamba berdoa buat setiap mereka Tuhan. Satu persatu mari Tuhan tumpangkan tanganmu, urapi satu persatu dari batu kepala sampai telapak kakinya.
Karuniakan kepada mereka hati yang terus-menerus diperbaharui dan selalu melekat kepada Tuhan. Karuniakan segala karunia yang mereka butuhkan di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Perlengkapi mereka dengan karunia-karunia dari sorga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan dan Raja Maha Besar yang layak ditinggikan, diagungkan, dan disembah. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bro Tommy? Oke, kita baru saja selesai mengamati kesaksian dari Pendeta Junaidi Salat. Tentu ada sebagian isinya yang kita aminkan, tapi ada juga sebagian yang kita bertanya-tanya apakah begitu, atau malah ada yang kita tidak setuju. Nah, bahan ini sengaja disajikan untuk menjadi kajian bagi kita dan kita bisa saling bertukar pendapat apakah atau mana yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita temukan baik di keadaan sehari-hari, cobalah kita bandingkan apakah ini benar-benar selaras atau berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita main telan saja. Ada bagian yang saya setuju, tapi ada juga bagian yang saya tidak setuju dari apa yang diungkapkan tadi. Nah, sekarang kesempatan bagi saudara-saudara dan masing-masing kita untuk saling bertukar info di bawah pimpinan Ibu Ita sebagai kita punya moderator supaya jangan liar pembahasannya. Nanti ada beberapa dari kita yang bisa menjadi narasumber untuk menjelaskan. Karena di sini saya lihat ada hadir Bapak Ucok Panggabean, ada hadir Bapak Palmer Sagala, ada Dokter Aji Soko, Pak Tigor Panggabean maaf. Panggabean. Ada juga yang lain-lain. Kita semua mempunyai ilmu, tinggal kita mau share atau tidak. Silakan Ibu Ita untuk membimbing diskusi. Terima kasih Bapak Tommy. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, mungkin ada tambahan atau ada yang dipertanyakan atau ada ketidaksetujuan, tapi mari kita secara elegan menyampaikannya dan tentu siapa yang lebih cepat raise hand atau menulis di chat, saya akan bacakan duluan. Demikian ya, boleh kita sepakati ya. Oke, di chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sahal. Bro Tommy, masalah permen yang disampaikan tadi dalam video Pastor Junaidi Salat, apakah ada yang pernah melihatnya katanya? Pertanyaan dari Muhammad Sahal. Oh ya, terima kasih Brother Sahal. Saya anggap Brother Sahal ini mempunyai mental yang luar biasa. Mungkin ada bagian yang dia merasa tidak enak didengar, tapi dia ikutin sampai akhir. Jarang orang yang begitu rasa tidak suka, terus dia mengamati terus, mengevaluasi. Nah, jadi lanjut. Ya, jadi apa yang ditekankan oleh Brother Sahal itu pun saya lihat juga. Karena saya cuma melihat dari sudut pandang apakah dia ini bercanda atau apa ini. Orang sudah mati karena model umumnya saudara-saudara kita kalau meninggal memang dibungkus oleh kain yang seolah-olah diikat atas dan diikat bawah kayak permen zaman dulu. Zaman dulu permennya dipeluntir atas bawah, di tengahnya entah gula kacang atau segala macam. Nah, waktu dia ungkapkan itu apakah sifatnya bercanda atau tidak saya tidak mengerti. Nah, tapi itu ada tersisip di kata-katanya dia tadi. Tinggal berusaha melihat apakah itu sebagai sesuatu ungkapan menghina ataupun sekedar pemanis kata-kata ataupun apa.
Tapi saya rasa itu tidak membawa kita untuk bisa selamat kalau nanti kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada satu saat nanti, apa yang kamu sudah hidupkan di dalam kehidupan kamu selama hidup di dunia. Jadi yang kita coba fokus mengenai masalah apakah kita bisa mendapat manfaat yang membawa kehidupan kekal nanti sebagai janji Allah itu. Itu komentar saya, Bro Sal. Anda Ya, silakan kasih ini Pak pendapat. mohon maaf kalau dipotong ya. Mau ngelurusin aja sih. Soal yang almarhum bilang itu ya apa dibungkus dalam keadaan terlanjang ya. Ya, Nah itu kalau aku pikir sih sebenarnya nggak telanjang juga sih Pak. Kan di dalam pocongannya itu si mayit atau jenazah di apa dikasih pakaian juga sih Pak. Cuman pakaiannya tuh nggak berjahit. Dikasih dalaman juga, dalaman kayak CD, maaf celana dalam, sama kayak kayak sarungan gitu Pak. Itu pun kalau ya, misalkan dari mayat perempuan itu dipertebal kainnya, dilapis-lapis. Jadi di si mayat ini kayak pakai gamis gitu nah Pak. ya. Gamis Setuju, sama setuju, kopiah. Bro Sal. Nah, Tapi itu jadi tergantung budayanya juga dan tempat tertentu. Karena ada benar memang sih. yang betul-betul polos sesuai dengan kata-kata, ada seorang nabi yang mengatakan pada waktu aku datang telanjang, aku juga kembali telanjang. Tapi saya setuju dengan Anda. Ada yang juga dilengkapi, tetapi memang tidak serapi orang Kristen lah pakai jas segala macam. Saya Kan setuju itu. Saya setuju. kan ujung-ujungnya kan Pak, kalau misalkan dunia hancur, mau yang pakai jas atau pakai pocongan juga telanjang semua kan ujung-ujungnya. Betul, betul. Ya, memang sih kalau metode dakwah yang seperti almarhum Pak Junaidi ini ada daya tarik tersendiri sih. Soalnya ada bumbu ya bawa-bawa Islamnya Lawaknya. dikit gitu. Iya, iya. Memang sih doyanannya bapak-bapak ibu-ibu sekarang lah kalau aku lihat. Ya, mau diapain? Namanya Setuju. juga khotbah. Banyak apa pengkhotbah ataupun pendakwah yang Soalnya kan dibumbui kalau misalkan segala sesuatu. kalau khotbahnya itu flat, bicara soal ya, kisah-kisah di Alkitab kayaknya hambar gitu. Ya Betul. mungkin Sebetulnya dengan nggak hambar juga, tergantung bagaimana cara dia menyampaikannya. Ya, kita nangkap apa yang maksudnya Pak Bro Sahal. ya, jadi Jadi, ya kalau aku rasa sih ya nggak telanjang-telanjang amat sih gitu. Oke, oke, terima kasih Ibu Mas Enda. Sahal. Sudah dapat message-nya bahwa kalau Mas Sahal sih tidak setuju dikatakan bahwa yang dikatakan almarhum adalah telanjang bulat. Ada juga yang dipakaikan kain tidak berjahit, Kalau ada yang dipakaikan pakaian dalam. Tapi ya, terima kasih udah. Jadi itu untuk pengetahuan kita bersama. Dan Pak Tommy juga tadi sudah bilang bahwa mungkin itu juga tergantung kebiasaan di tempatnya mereka masing-masing ya. Karena Seperti saudara itu saya ya. juga banyak yang Muslim. Saya lihat enggak, Iya. bagaimana soalnya faktanya. kan kalau aku baca soal kain turin, Hmm. kain turin itu kan kalau nggak salah dibungkus aja ya, ya Pak Tommy. Ah, belum tahu itu saya. Terus terang, kalau Kain saya nggak turin, tahu, saya kain bilang nggak turin. tahu. Tapi kan akhirnya bangkit lagi tuh, kalau menurut iman. Oke. Iya. Terima Mungkin ada kasih yang Mas lain kasih Sahal. kesempatan. Iya, Ya terima ya ya, kasih. Apa ada monggo yang monggo lain monggo. atau mau menambahkan mungkin? Atau Mas Sahal masih ada yang mau disampaikan poin-poin yang lain? Ibu-ibu bapak-bapak yang lain aja. Oke, terima kasih ya Mas Sahal. Bagaimana Ya. Bapak Ucok Panggiaben? Apakah ada tambahan? Terima kasih. Enggak, saya juga sama dengan Mas Tommy. Saya senang dengan Mas Sahal ini. Dia apa namanya pikiran terbuka, menanggapi dengan baik. Jadi itu kalau ada yang kata yang salah dari Pak Junedi Salat, mohon maaf lah ya. Memang itu gayanya begitu dan dia ngetop pada mantan artis saja ya. Kalau ada banyak orang Islam jadi Kristen, ada banyak orang Kristen jadi Islam, itu mah hanya gaya dakwahnya aja. Yang penting eh, apa
message utama dari si Joni Salat ini kita bisa tangkap gitu loh ya. Kalau soal bumbu-bumbunya itu wajar sajalah. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ucok. Saya pikir juga memang itu mungkin gayanya ya. Gayanya seperti tadi Bro Tommy juga bilang, supaya menarik. Tapi kita yang sudah dewasa, yang sudah beriman, kita-kitalah yang filter memang yang mana yang bisa menambahi iman kepercayaan kita. Kita bisa filter itu. Jadi tidak semua harus kita telan. Tidak semua harus kita telan. Kita bisa pilih-pilih yang baik yang untuk kita. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain? Mungkin Bro Palmer, Bapak Daniel? sebelum yang lain masuk, memang Iya. di sini Pak Junaidi Salat itu belum semua dia ungkapkan latar belakang kehidupannya, dan kita juga tidak menyajikan secara lengkap. Jadi ada potongan-potongan lain yang tersimpan atau ditayangkan di video yang lain. Misalnya dia dulunya seorang sesudah masa mudanya susah, akhirnya dia menjadi bintang film. Dia pernah bergelimang harta, tapi habis itu dia kawin, rumah tangganya berantakan, malah dia jadi narkobais juga, dan begitu naik turun. Jadi itu memang belum terungkap semuanya. Saya lihat sudah ada yang resen, termasuk Pak AU Penjahitan juga, tapi yang resen dulu lah itu, karena Ibu Femi sudah lama itu. Silahkan Ibu Femi. Ya, terima kasih. Saya bisa ikut berbicara dalam hal ini mengenai kain kafan itu karena saya ingat saya punya nenek waktu meninggal sama seperti yang dibilang almarhum Salat itu. Jadi memang tidak pakai apa-apa, cuma pakai kain kafan karena nenek saya itu Islam. Jadi betul juga yang dibilang. Jadi saya tidak bantah karena saya lihat sendiri. Saya rasa hanya itu ya Ibu Femi. Iya. Cuman itu. Oke. Jadi Yang mungkin lain juga lagi, Bu, almarhum menyampaikan karena mungkin ada yang dia lihat yang seperti itu, yang benar tidak mengenakan apa-apa, tapi Iya. tadi masukan dari Bro Sahal juga, dia tahu ada juga yang dipakaikan pakaian, Betul. maksudnya yang dipakaikan kain atau sarung seperti itu. Oke, itu enggak Kita usah terima diperlebar aja lah saya seperti rasa. itu. Pak Tigor, habis itu Pak AU Panjaitan atau bagaimana? Terserah Ibu Ita yang bimbing. Silakan. Mungkin Ser AU dulu. Pertama, ini Rita Nenggolan yang mana ini? Yang baca koran. Waduh. Sudah kenal lama rupanya ya. Muridnya. Paling susah dapat muridnya. Sebelum saya berbicara yang lain, sesuai dengan pelajaran malam ini, kapan datang ke Indonesia, ke UNAI? Oh, segera sama Rido Siahaan dan Helen Tobing dan Rose Siahaan. Geng. Kapan? Kapan Helen? Rido? Segera tulang, segera. Oh, jadi Segera. kalau begitu datang ke rumah tulang di Mokla nanti. Oh, Siap, saya cari Sir. tulang, saya AU cari. siap. Tulang di Mokla. Iya tulang, siap. Ya, jadi terima kasih bisa bertemu muka walaupun dalam acara ini sama Bereku ini. Ini sehubungan dengan dakwah yang dibawakan oleh Junaidi Salat tadi. Saya berpendapat dia ada yang patut kita tiru dari caranya, berani, tegas, jelas. Walaupun ada bumbu-bumbu itu supaya menarik. Tetapi berani,
tegas, jelas kebenaran yang dia kemukakan. Itu yang Penting. apresiasi dari Tulang untuk malam ini. Dan patut kita tiru itu. Berani, tegas, jelas. Begitu. Terima kasih, Rita. Terima kasih Tulang. Jadi memang tadi juga disampaikan oleh dia, kita jangan jadi sekedar beragama tanpa mempelajarinya ya Tulang, sehingga kita tidak bisa berbagi sama orang sekitar. Mungkin kita juga memang harus, makanya kita ada renungan Selasa malam, supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama pandai, sehingga kita boleh berani dengan jelas dan tegas menyampaikan kepada sesama kita. Begitu ya Tulang? Iya, beres. Terima kasih Tulang. Mari kita lanjut dengan masukan dari Bro Tigor, silahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan mengenai peti mati dan kain kapan ya. Sebenarnya tradisi orang Yahudi itu menggunakan kain kapan, bukan menggunakan peti mati. Jadi peti mati itu umumnya digunakan oleh orang-orang Eropa. Jadi orang Yahudi hingga saat ini mereka menggunakan kain kapan ya. Dan Yesus sendiri dikuburkan dengan kain kapan. Ayah saya sendiri waktu meninggal dia minta dikuburkan dengan kain kapan ya. Jadi kita bawa pakai peti, tapi peti matinya ditinggalkan. Sangat gembira sekali yang di ambulans ya, karena bisa jual peti mati bekas. Jadi itu ya, jadi sebenarnya peti mati itu bukan budaya Kristen ya, tapi budaya orang Eropa. Kemudian mengenai sikap para murtadin ya, dan juga para mualaf, ada kecenderungan mereka itu selalu menjelekkan agama sebelumnya. Saya senang dengan Pak Pendeta Muda Daniel Sutami ya, dia secara terus terang saat dia pindah agama, dia membenci Islam, menjelek-jeleki Muhammad. Namun akhirnya dia berubah ya, bahwa menjadi Kristen itu harus menghidupkan kehidupan Kristus. Amin. Jadi apa yang disampaikan Pak Edi Junaidi Salat itu tidak terlepas dari sikap para murtadin dan para mualaf yang cenderung menjelekkan agama-agama sebelumnya. Sebenarnya harusnya berpindah agama itu kita naik tingkat. Bukan kelakuan kita malah nggak berubah atau malah lebih buruk jadinya. Jadi saya sangat senang dengan Pendeta Daniel Sutami dan bersyukur dengan cara pendekatan dia, bagaimana dia cenderung untuk lebih mengislamkan orang Islam agar lebih islami jadinya. Dan saya melihat bahwa Pendeta Daniel Sutami, apakah dia akan tahan di Advent atau dia akan membentuk keimanan sendiri. Karena kenapa? Keselamatan itu bukan oleh gereja, bukan oleh Advent, bukan oleh organisasi, tapi oleh keimanan dan perbuatan. Dari situ didapat karunia ilahi ya. Jadi saya perhatikan kalau Pendeta Daniel Sutami itu tidak mau begitu terbuka karena dia cenderung ingin lebih dekat dengan umat Islam agar dia lebih bisa menyampaikan Injil kebenaran dengan lebih baik gitu. Jadi tidak menonjolkan identitas kekristenannya. Terima kasih. Terima kasih Bro Tigor. Jadi penasaran waktu si Papa pakaian kain kapan, apakah di dalamnya pakai jas atau sekedar kain? Pakai Penasaran. pakaian ya. Pakai pakaian lengkap ya. Siap. Oke, terima kasih. Saya lihat Mas Sahal masih resen. Silakan Mas Sahal. Enggak Bu, cuman mau nanya aja sih ke audiens. Silakan. Ini apa? Kenapa sih menghina Muhammad?
Siapa? Kebanyakannya gitu loh. Kebanyakan dari kawan-kawan Kristen kayak contoh Oke, almarhum tadi gitu. saya tanggapi ya Bro Sahal ya. Iya, silakan. Mudah-mudahan orang Advent tidak lakukan hal itu. Tapi saya lihat masih ada juga sih Amin. satu dua yang melakukan. Enggak, Mereka ada apa sih sebenarnya gitu? Enggak salahnya apa gitu. ya Mm-mm. ini kan biasa, itu yang namanya sudut pandang. Kita tanpa Baik, sadar sering melihat yang jelek lebih menyolok daripada yang bagus-bagus dilihat. ya, Kalau lebih kita menjual apa ya? oh, jadi Mm. kita bersikap dewasa aja lah Bro Sahal. Seperti dari pihak Islam sendiri banyak juga yang melihat jelek-jeleknya Kristen. Misalnya salib itu ada setannya atau iblisnya ataupun Yesus telanjang segala macam. Tapi saya bersyukur sejauh ini nggak ada orang Advent yang marah. Tapi kalau dari denominasi lain memang banyak yang melotot. Dalam hati saya, Kacau lah. kenapa itu mesti diributkan? Jadi itu normal. Ada orang yang mudah tersinggung hanya masalah hal-hal kecil yang tidak perlu. Saya rasa bisa yang lain kasih tanggapan. Jadi sikapnya kemana Pak? Sikapnya kita Keselamatan. melihat kepada ini, apa Hmm. rencana Tuhan, mau Iya. selamat atau enggak? Sedikit, Ya. Silakan. boleh sedikit nambahin aja. Silakan. Iya, bisa ya Ita? Ya, silakan. Nah, itu. Perlu tuh izinnya Ita. Iya, betul. Setuju. Kan tadi udah dipersilahkan kan sama-sama Iya, pembicara dengan oke. Ya, jadi silakan Bro betul Palmer. Mas Sahal. Jadi Saudara Tommy sudah menjelaskan sebenarnya. Saya hanya menambahkan dan sebagai pengikut Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah mengasihi. Jangankan Nabi Muhammad, Kurang jelas Pak. siapapun tidak boleh kita hina, kita tidak boleh membenci, apalagi Nabi saudara-saudara kita, apalagi orang yang sangat dihormati, kita tidak boleh menghina. Itu jelas ajaran Alkitab, ajaran Yesus. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan seperti itu, ya sebenarnya itu individu lah, gitu ya. Oknum ya. Tetapi kita tidak boleh menghina, merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Bahkan yang memusuhi kita harus doakan. Amin. Jadi itu tidak datang dari istilahnya pengikut Yesus gitulah ya Kristen. Tidak, tetapi mungkin individu ada. Saya mendengar banyak sih dari YouTube, dari debaters yang Kristen, yang apa namanya ya, Islam ya. Banyak menyerang siapa yang dihormati diyakini itu. Ya sehina-hinanya makhluk bumi lah. Tapi tidak boleh, dan saya tidak akan pernah mau melakukan itu. Dan kita bertekad yang AMR khususnya, kalau Mas Hal sudah familiar dengan kata AMR itu tidak terjadi seperti itu. Nah kalau misalnya katakanlah Kristen lain ada seperti itu, ya itu individu lah barangkali. Nah yang perlu adalah kita harus menyampaikan yang benar. Nah, pada saat kita menyampaikan yang benar, ada yang dipersepsikan salah, terus gimana? Nah, padahal sebenarnya disampaikan yang apa adanya, yang benar itu, gitu. Nah, saya tadi salut dengan siapa? Tadi yang pendeta itu ya, yang memberikan, walaupun saya tadi kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak masuk. Salah satu pada waktu dia mengenal Kristen, mengikuti Kristen, maka dia rindu, kepengen sekali menyampaikan kebenaran itu kepada dimanapun katanya, di oplet, di angkot, di bus katanya itu. Nah itulah orang yang memang sudah mengenal Yesus itu. Nah saya juga seperti itulah, wherever, whenever, whomever, kepada siapa yang kita mau sampaikan itu kabar baik, bukan kabar menghina, mencaci, bukan, tapi kabar baik. Dalam perjalanannya bisa saja mungkin terjadi individu tadi itu yang melakukan seperti yang Mas Sahal dengar itu ya, tapi bukan itu dan tidak seperti itu pengikut Yesus.
yang sejati. Itulah kira-kira. Nambahin aja. Terima kasih. Terima kasih Bro Palmer. Oke, kita masih punya waktu 15 menit. Saya lihat sini ada Bapak Ustadz Ucok, silakan. Oke, makasih. Jadi Muhammad itu public figure ya. Jadi kalau public figure itu wajar ditelanjangi gitu ya. Jadi sorotan ya. Jadi sorotan iya. Jadi maksudnya kebaikannya, keburukannya itu oleh orang-orang yang suka dan yang tidak suka itu wajar aja. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Termasuk Isa Al-Masih pun, Yesus pun begitu. Oleh pihak yang tidak mengimaninya dikata-katain Nabi, tapi kami nggak terganggu. Nah, itu hak dialah. Karena apa? Yesus datang ke dunia untuk semua manusia. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menyanjung, ada yang menghina, mencaci. Wajar saja manusia itu. Jadi Muhammad juga begitu. Datang ke dunia kan untuk manusia. Ada yang menerima, menyanjung, ada yang menolak. Jadi itu wajar masalah. Jadi bukannya apa mewakili umat Kristen, enggak ya, itu oknum. Ya, apalagi di negara-negara barat ada kebebasan untuk berpendapat, bersuara. Ya, di kita sih nggak boleh. Kalau nggak boleh, kalau menyerang mayoritas nggak boleh di kita. Nah, tapi saya sependapat dengan Mas Palmer dan teman-teman lain yang ada di sini. Kita tidak suka, tidak setuju dengan orang-orang yang menghina Muhammad. Menghina manusia biasa pun Abang Beca kita nggak setuju. Apalagi orang yang diagungkan oleh saudara kita gitu. Jadi masalah jangan susah hati gara-gara itu orang yang demikian pasti ada karena Muhammad itu public figure ya. Jadi Maksudnya wajar seperti saja. ini sih Pak Ucup. Ah, Sekali berpendeta seperti almarhum tadi itu pantas kah? ya Kan itu nggak kan gini loh. individu. Pendeta juga manusia. Jadi Ya, individu ini punya pengikut loh Pak. Ya begitu juga iya. di Islam sih. Iya, jadi Yang masalah disayangkan jangan kan diganggu. Itu tidak mewakili kekristenan. Itu mewakili dirinya dan orang nggak setuju. Dan dia kalau tadi saya lihat kesaksiannya, ya biasalah. Biar untuk bikin biar bikin orang seneng. Makanya iya, soal permen segala macam. Walaupun itu secara substansi tidak betul. Jadi kita harus terganggu. Macam ini kalau masa lihat si apa Yahya Waloni. Wah, parah banget toh. nah Ya, maksudnya orang sekelas ya kayak di Islam atau di Kristen iya, barangkali sekelas iya, kiai, sekelas pastor atau iya, pendeta. iya kan? Nah, Ada kan tadi. yang aku pertanyakan tuh pendidikannya dia, terus tuh akhlaknya si pembicara ini sebenarnya menghina sosok yang diagungkan dari kedua belah pihak ini pantas nggak sebenarnya itu Ya Pak? nggak pantas Soalnya kan mas. ada pepatah Nggak guru pantas masuk mas. guru masuk lubang biawak, murid pasti juga ikut masuk lubang biawak gitu loh. Iya itu nggak Masalahnya, pantas. Kita nggak setuju. Makanya saya ambil contoh macam Yahya Waloni. Mas Hal setuju nggak? ya nggak setuju lah Pak. Ya Semua makanya ya ya itu ada aja. Kita nggak usah terganggu. Itu ada. Bahkan Yahya Waloni jelas pembohong ya. Ngaku doktor, ngaku mantan rektor, ngaku mantan pendeta. Itu bullshit semua. Tapi orang senang. yang aku titik beratkan sih di sini Pak. Para tokoh lah. Iya, Ya yang seharusnya mempersatu, ini kok malah meretak gitu. Kan betul. sayang sama ijazahnya. Gitu. Atau macam Ustadz Somad lah yang ngetop ayo. Itu ngawur ngomongnya, Mas. Tapi kami nggak terganggu. Ya makanya demikian lah Pak. Namanya tokoh ya kan. Jadi maksudnya masalah jangan terganggu. Jangan terganggu Gini masalah. ya, Mas Sahal, boleh saya tengahi ya. Jadi perasaan Mas Sahal juga diwakili oleh beberapa yang hadir malam hari ini. Jadi contohnya dari Aldrin Sihombing, setuju sama Om Tigor. Saya agak risih kalau suka menjelek-jelekan agama sebelumnya. Kemudian dari Bapak Tony Ritonga juga bilang, kita mengajak pada saudara sepupu kita, jangan mengejek. Juga ada lagi dari Ellen ini. Walaupun menyatakan fakta yang benar, tapi membawakannya tidak benar atau tidak baik atau mengejek, tidak dapat mengena ke hati. Jadi kita perlu belajar membawakannya dengan baik. Jadi poin saya membacakan ini adalah Mas Sahal, bukan Mas Sahal aja yang keberatan. Kita sebagai yang normal, makanya saya bilang tadi,
kita perlu memfilter. Kita perlu memfilter. Dan ini bisa terjadi sama siapa saja. Walaupun banyak pengikutnya Mas Sahal, percayalah, tidak semua orang yang mendengarkan itu percaya pada omongannya. Demikian ya Mas Sahal ya. Apalagi Semoga ya bisa sekelas berterima. ya sekelas Ya. daya pikirnya orang Indonesia atau sendiri lah Bu. Ibu Ita boleh masuk Iya. sedikit? Eh, coba kita tanya dulu Dokter Aji Soko kelihatannya mau bicara itu. Bagaimana? Oh ya, Dokter? silakan. Nah, sebentar ya Mas Tommy. Ya, nggak apa-apa, silakan. Cuma sebentar aja. Ya, terima kasih. Ya, saya sudah dengar ikuti acara ini. Memang kalau saya boleh jelaskan pengalaman saya juga. Oh, kan saya sekolah di sekolah dasar negeri, semuanya Islam. Oh, ya teman-teman memperlakukan saya berbeda karena kita Kristen, tapi nggak pernah sampai mengejek. Dan saya juga beriring belajar tentang Muhammad. Dan ada satu masa saya sempat salah mengira Muhammad sempat ada disebut di dalam Alkitab. Walaupun pada akhir ini saya mengatakan oke, itu mungkin bukan. Apalagi setelah mendengarkan dari Pendeta Junaidi. Oh. Cuma saya tetap menganggap itu meskipun demikian Muhammad itu harus dihormati karena dia dihormati. Jadi saya juga selalu berpikir kita coba deh bicara yang baik-baik tentang kebaikannya Muhammad apa saja, kedermawanannya. Jangan kita cari yang jelek-jeleknya. Betul. Jadi begini sih nasihat saya. Kita emang semua orang pasti selalu ada begitu. Yesus sendiri saja dihujat dan dibenci selalu ada. Kita nggak bisa mengubah tanggapan orang lain tetapi yang kita bisa berubah adalah bagaimana kita menanggapi mereka. Amin. Kita nggak akan bisa merubah orang lain untuk jangan kamu ejek begini, jangan gitu. Tidak akan pernah. Kita akan selalu gagal dan selalu kecewa, putus asa. Yang kita bisa rubah hanya diri kita. Kita paling cuma gitu. Bisa kalau orang mengejek kita paling gugur. Ini tidak baik. Saya tidak senang begini. Harap kamu menyinggung perasaan saya. Tapi kalau dia nggak mendengarkan ya kita pergi. Yesus juga begitu. Wah, dia diam. Gitu. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Silakan Mas Tommy. Ya, terima kasih Bu Ita. Enggak, saya lagi menunggu ini. Penyampaian Pendeta Junaidi Salat tadi kan beragam. Ada yang bersifat kita suka, ada juga yang tidak kita suka. Tapi kita belum ada yang menyentuh mengenai apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Misalnya salah satu ulasan bahwa bagaimana kita membuktikan bahwa firman Allah itu benar-benar dari Tuhan, tadi disinggung. Terus apakah kita sudah mengenal Allah atau belum? Apakah kita curious atau ingin tahu sampai di mana kebenaran itu yang diungkap oleh Pendeta Junaidi Salat itu sesuai dengan apa yang kita tahu selama ini. Apalagi itu apakah benar-benar bersumber dari kitab suci kita. Nah itu yang cuma saya ingin ada apa enggak yang memperhatikan sudut pandang itu tadi. Itu saja. Apakah ada? Oh, bagaimana tadi dengan saksi Jehovah, Mas Tommy? Oh iya, tadi itu juga sesuatu yang lucu. Saksi Yehova sendiri baru hadir di dunia ini di abad ke-19, hampir sejaman dengan kita punya gereja. Masih Advent hari ke-7. Jadi di zamannya Muhammad itu ya nggak mungkin lah ada saksi Yehova. Bagaimana istri Muhammad yang Siti Khadijah dianggap di itu. Nah itu juga satu statement yang mungkin apakah dibuat-buat atau bagaimana saya juga nggak ngerti itu. Tapi itu nggak benar itu tadi. Itu contoh mungkin berusaha bisa ambil itu. Itu nggak benar itu. Mungkin saya bisa tambahkan mengenai saksi Jehovah, memang namanya belum muncul, tapi ajarannya itu serupa. Dengan Arianisme dengan ajaran Nestorian. Nestorian itu mengajarkan bahwa Yesus itu manusia jadinya, bukan Allah. Arianisme itu? Ya, Nestorian. Arian itu berkembang nanti ada beberapa. Ya.
Oke, kita bicara lain. Oke, terus silakan. Jadi nama seksi Jehovahnya tidak muncul, tapi kepercayaan itu sudah ada. Ya itulah, misalkan Aryan itu nanti ada Nestorian. Nah ini bertumbuh. Jadi yang terakhir ini mereka jadi saksi Jehovah. Saksi Jehovah pun itu dari Advent dari Metodis perkembangannya. Dulu Advent pun sempat tidak meyakini Trinitas. Trinitas dari yang konsep dari apa tuh yang, tapi akhirnya dari conference itu Trinitas diterima setelah ditelaah dengan baik. Makanya Ellen G. White dianggap sesat sama Trinitarian. Tapi sesudah conference menerima Trinitarian, SDA dianggap tidak sesat oleh mayoritas Kristen. Jadi Ellen G. White sendiri sejarahnya menolak dari Trinitas produksi dari apa tuh Konsili Nikea tahun 336 kalau nggak salah. Itu ya, terima kasih. Oke. Saya pikir waktunya juga sudah habis ya, Bro Tigor ya. Iya, 5 menit Sudah lagi. ya, sudah. Ya, masih ada 5 menit lagi ya. Saya bacakan dulu ya. Rangkuman dari bacaan yang sudah masuk ini. Memang tidak baik kalau kita menjelek-jelekan atau mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita. Baik yang Muslim ke Kristen, yang Kristen ke Muslim. Dan hendaknya kita saling menghormati satu sama lain. Banyak cara untuk memperkenalkan juru selamat kita tanpa harus menjelek-jelekan. Ini saya ambil dari ayat Matius 5 ayat 22 yang ditulis oleh Bro Palmer di chat kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tapi kita juga jangan lupa bahwa hukuman itu adalah bagiannya Allah. Kita manusia yang penuh hikmat, penuh pengetahuan, kita yang memfilter semuanya, dan hanya kita yang bisa menjaga perasaan kita. Oke ya, bagaimana? Ada kata penutup lagi? Ada yang mau disampaikan, Mas Sahal? Clear, Bu. Kita mengerti ya tulisan Mas Sahal ya. Sangat disayangkan sekelas kiai, ustadz, pastor, pendeta menyudutkan tokoh keimanan masing-masing hanya untuk memarahkan suasana jemaat atau jemaahnya. Saya sangat setuju. Memang tidak harus memburuk-burukan orang untuk menyampaikan pesan. Begitu ya Mas Sahal ya, kita bisa berterima itu. Mas Tommy? Iya. Sedikit saya mau tekankan mengenai masalah pertanyaan Pendeta Junaidi Salat tadi. Bagaimana kita membuktikan bahwa firman Alkitab itu berasal dari firman Allah atau bagaimana tadi pernyataannya? Terus dia tekankan bahwa karena di dalamnya ada 6.000 nubuatan. Ya, Saya anggap itu data buat saya termasuk baru. Bagaimana kita menghitung bahwa nubuatan itu sampai 6.000? Nah, tapi lepas dari itu, identitas yang paling mudah kita mengenal apakah satu sumber itu berasal dari Allah atau tidak, kita lihat aja. Sesuai apa enggak dengan sifat-sifat sang pemberinya, yaitu Allah. Kalau Allah maha adil, maha pemurah, maha penyayang, semua kata-kata firman atau ungkapan yang diungkap di dalam bentuk tertulis mencerminkan itu betul-betul berasal dari Dia. Gantinya kita berspekulasi, misalnya tadi bangsa Israel, nabi-nabi apakah semuanya dari bangsa Israel? Ya, apakah Tuhan untuk menyampaikan sesuatu mesti melihat dari suku bangsa? Saya rasa enggak juga. Cuma pada waktu itu bangsa Israel terpilih menjadi bangsa yang khusus karena dia harus membawa misi menyebar ke dunia. Cuma dia gagal. Akhirnya itu dilakukan oleh yang non-Israel.
Jadi Tuhan bisa saja menunjuk nabi yang di luar Israel juga. Nah, itu juga sesuatu spekulasi kalau saya lihat penekanan-penekanan bahwa setiap nabi harus dari Israel. Memang kebanyakan banyak yang tercatat yang kita lihat berasal dari Israel. Saya tidak tahu apakah Ibrahim termasuk keturunan Israel. Dia malah bapak moyangnya Israel. Sebelum Israel ada, dia bapak moyangnya. Begitu juga Ayub dan lain-lain. Saya nggak tahu, mungkin ini bisa kita perdalam dengan kita rajin menggali atau mempelajari Alkitab. Jadi banyak bagian-bagian memang yang kita bisa sejalan atau setuju, bisa juga yang kadang-kadang berlawanan. Tapi intinya, apa yang kita kaji, apakah akan membawa kita kepada keselamatan satu saat nanti. Itu saja yang saya ingin sampaikan, Ibu Ita. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup waktunya ya, sudah jam 9.15. Sudah lewat 10 menit. Baiklah, kita tutup acara diskusi kita. Sekali lagi terima kasih. Sudah datang, sudah berpartisipasi. Biarlah ini semakin meneguhkan iman kita dan semuanya untuk kemuliaan nama Allah. Boleh saya minta Ibu Ellen untuk berdoa tutup?